udah ngasih tahu juga nanti kalau misalnya ini viral pasti akan ada yang komen, tapi biasanya yang komen itu positif, nggak pernah negatif. Aku kasih tahu dulu maksudnya aku tuh apa gitu. Cuman di tahun 2023 deh kayaknya aku kenal sama teman-teman aku di lektor, aku ambil mereka. Jadi aku tarik karena mereka anak kecil juga. Jadi aku punya tim sekarang. Puji Tuhan sekarang timnya sudah banyak. Benar-benar Tuhan ngomong di situ, Fiona apa yang harus kamu takutin? Kenapa kamu menaklukkan semuanya rencanaku? Kamu dari atas bisa melihat rencanaku tuh indah, ciptaanku tuh kayak gini loh. Aku bisa membuat hidup kamu tuh kayak gini. Tapi puji Tuhan kalau misalnya banyak teman-teman di rumah juga yang ngerasakan kehadiran Tuhan, walaupun cuman misalnya di gereja, di TV. Di gereja, di TV ya. Iya. Tapi tetap kerasa. Malam Natal itu bersurat air mata. Karena aku berterima kasih sama Tuhan nyembuhin aku. Terima karena kasih aku pikir nggak bisa, kayaknya Tuhan aku nggak bisa deh, 2025 terlalu berat. Aku berkali-kali nyerah kok 2025. Tuhan kayaknya nggak bisa, pengen jauh tapi nggak bisa. Tapi kalau makin jauh gue Ngopi di Teras bareng Rian. Ya teman-teman, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita di Bandung lagi. Kesekian kalinya kita di Bandung. Jadi kayaknya udah bolak-balik banget nih ke Bandung nih. Oh serius nih kok? Iya udah berapa banget. kali ya? 5-6 kali ada kayaknya deh. Ya kita di Bandung lagi. Kayaknya jadi betah di Bandung sih. Pindah. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Patricia Fiona ya. Patricia Fiona ini adalah seorang kreator. Ya. Kreator spesifiknya kreator konten Katolik ya. Betul. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita bakal tanya-tanya dan boleh perkenalan dulu dong, Fiona. Boleh. Aku biasanya saya punya teman online nih. Boleh, silahkan. Teman-teman online, kenalin aku Patricia Fiona. Biasanya dipanggil Fiona, tapi dikenalnya Cipio. Cipio. Oh. Ya, dikenalnya Cipio atau Your Kakak Sunday School. Oh iya. Aku asli Bandung. 27 tahun tapi tahun ini 28. Itu aja. Apalagi nih kenalannya itu doang ya? Ya gitu doang. Ya. Jadi kamu di gereja juga aktif di sekolah minggu ya? Iya, aktif. Sudah 10 tahunan Udah ini 10 tahun. ngajar ya. Jadi tadinya memang nggak ada niat konten kreator berarti sebenarnya. Gak ada. Cuma sekarang lagi off sih pelayanannya. Oh, pelayanannya lagi off. Jadi nggak seintens dulu. Kalau dulu kan setiap minggu nih datang. Kalau sekarang kayak 2 bulan atau sebulan sekali. Cuman kalau misalnya aku tetap yang megang kok. Misal anak kamu yang megang berarti gimana tuh? Dari lektor, Mazmur. Oh, kamu yang koordinator. Aku koordinatornya kalau misalnya anak. Pawangnya anak-anak lah ya. Betul. Maminya anak-anak lah ya. Oh iya lebih. Mami di gereja. Jadi pertama kali dulu kamu konten tuh kapan sebenarnya? Tahun 2022. 2022. Kamu kalau asli Bandung ya? Aku asli Bandung. Berapa saudara kalau Fiona asli? Aku berdua. Adikku cewek, bedanya 7 tahun, jauh banget. Oh lumayan jauh ya. Cuman adikku nggak pelayanan, dia jauh lebih diam lah. Lebih diam. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke dunia konten kreator, mungkin Fiona sendiri tuh kerja, lulus kuliah kerja, terus nggak gimana tuh ceritanya? Bisa diceritain? Aku kuliah di Maranatha kan, kuliah di Maranatha. Cuman kan memang dari SMA udah mulai pelayanan tuh, Dulu sih Mazmur, awal-awal tuh Mazmur dari Mazmur tuh SMP. Terus udah gitu karena aku seneng anak kecil, nggak ada niat jadi ke sekolah minggu, cuma karena seneng anak kecil. Terus Krisma dulu, kalau Krisma kan kayaknya disuruh buat ini nggak sih, kayak ikutan pelayanan apa aja nggak sih? Dulu kamu gitu nggak? Ya kan, tugasnya gitu nggak sih? Enggak sih, soalnya mungkin dulu aku putra altar ya kali ya. Oh, jadi udah ada ya. Nah, iya kalau di Katedral Bandung tuh, aku di Katedral Bandung gerejanya. Jadi ada tugas kayak kita harus ikut pelayanan bebas apa aja. Nah, aku pilihnya waktu itu yang petugas gereja sama si Bina Iman. Ternyata kecimplung si Bina Iman. Jadi memang udah lama. Nah, dari kuliah nih, aku udah kerja di Jakarta awalnya, cuman resign, balik lagi ke Bandung, dan ternyata memang Bandung tuh emang enak aja sih, karena di Bandung aku bisa pelayanan, bisa olahraga, segala macam bisa dilakukan. Jadi sebelumnya kamu kerja di Jakarta udah berapa tahun waktu itu? Aku setahun di sana. Oh, bentar doang ya? Kirain udah lama. Nggak kuat. Nggak kuat. Ya emang orang Bandung asli. Orang Bandung. Nggak bisa. Slow living. Terus itu kamu berarti pindah kembali ke Bandung lagi tahun 2022 itu. 2022 itu kamu pindah sini. Terus katanya juga mulai ngonten juga, itu awal mulanya seperti apa sih dulu kamu
konten? Karena dulu emang aku tuh seneng kamera aja kok pokoknya. Jadi aku suka mengonten semuanya, gak cuma di gereja. Karena menurut Seneng aku videoin gitu? seneng videoin orang, seneng videoin diri sendiri, seneng videoin semuanya. Karena apa sih namanya kayak pengalaman itu kan gak akan bisa diulang ya. Jadi aku seneng record semuanya Take gitu. memories semua. Take memories, iya benar-benar. Jadi aku rekam, terus aku rekam anak-anak aku waktu itu. Mereka latihan, mereka bertugas, aku edit. Aku iseng aja upload, emang gak ada niat apa-apa. Ternyata di situ responnya positif dari teman-teman, katanya ternyata anak kecil tuh bisa loh bertugas. Nah aku tuh yang menyuarakan itu kepada semua orang di dunia. Maksudnya di Indonesia lah yang pasti ya. Di dunia, kalau bisa di dunia, kalau anak-anak tuh bisa melayani Tuhan sedari kecil. Kan kadang orang tuh suka mikirnya harus krisma dulu, harus apa komuni dulu. Enggak kok. Kan kalau misalnya anak-anak berarti khusus anak-anak dong. Berarti anak-anak yang harus memuliakan nama Tuhan. Wow. Range-nya paling tua, paling gede umur berapa paling gede? Kelas sebelum komuni aja, berarti sebelum komuni. Berarti memang itu di bawah yang sebelum komuni. Iya, itu yang lektor sama Mazmur. Kalau persembahan lebih kecil lagi. Aku ngambil dari TK. Jadi udah lucu-lucu banget. Pembiasaannya sejak dini banget ya berarti. Iya, benar-benar ngajarnya juga wow. Jadi mulai dari konten sekolah minggu itu anak-anak itu up itu naik. Aku up, ternyata itu responnya positif. Dari situ aku mulai konten-konten, tapi nggak konten anak-anak doang. Jadi kalau misalnya di gerejaku ada acara nih atau aku lagi Mazmur, aku latihan Mazmur, aku videoin, ternyata juga responnya positif. Gitu. Mulai dari situ. Katanya tadi kamu juga sempat streamer di TikTok ya sebelumnya. Iya, itu streamer beneran. Jatuh. Itu streamer beneran. Gak usah pakai ini. Gak usah dipakai. Boleh. Streamer beneran. Streamer tuh streamer game apa gimana tuh? Enggak, itu bener-bener streamer kayak. Itu mulai kapan sih streamer jadi streamer itu? Aku resign. Oh, ketika resign dari. Aku resign dari Jakarta. Aku punya kerjaan dong. 5 bulan aku punya kerjaan. 5 bulan nganggur. 5 bulan nganggur. 5 bulan nganggur di Bandung. 5 bulan nganggur di Bandung. Itu aku resign juga tanpa kerjaan. Bener-bener aku resign udah, karena aku gak kuat, aku resign. Terus akhirnya aku streamer, tapi nggak di TikTok, di aplikasi-aplikasi gitulah. Kan ada ya dulu aplikasi-aplikasi lumayan terkenal, boleh disebut emang aplikasinya? Nggak apa-apa sih. Dulu aplikasi namanya Nimo. Oh, Nimo. Iya, aku main-main kayak gitu. Cuman itu memang yang ngebuat aku jadi ngerti dunia live streaming tuh kayak gitu. Jadi berawalnya dari live streaming ya. Ngomong apa ketika itu kamu? Banyak sih di situ. Kan orang-orang kita tinggal live, terus orang-orang nanti banyak yang nanya. Nanti biasanya tuh. Jadi random banget, full random. Nah itu suka dapet gift kan, jujur aja dapet uangnya memang dari situ, dari lumayan, orang yang nge-gift. Lumayan pada zaman itu ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak lumayan deh. Kalau sekarang live-nya memang harusnya di TikTok. Kalau dulu nggak terlalu banyak juga yang live mungkin ya, belum banyak. Benar. Jadi orang-orang juga karena dulu COVID itu kan, jadi nggak tahu kerjaannya mau apa ya. Banyak yang diem di rumah. Gabut nonton HP. Tapi emang hebat juga yang ngasih gift itu. Itu nggak tahu uang dari mana, mereka kan nge-gift kita kan soalnya. Emang dapatnya lumayan ya gitu. Sampai gede. Asli sih lumayan, aku nggak bohong sih kok. Jadi kayak waktu itu nganggur tapi dapat gitu masih lumayan bisa buat makan gitu. Itu setara sama gaji kerja Jakarta. Serius? Serius asli itu. Waktu zaman itu ya. Tapi setelah sekarang live lagi nggak mungkin kayak gitu lah. Terus setelah itu kamu nge-live tuh berapa lama? 5 bulan? 5 bulan udah gitu. Karena dapat kerja udah nggak bisa lagi, karena dunia live itu sama kayak dunia kerja. Kita ada patokan harus live-nya berapa jam. Ketika itu kamu jam kerja kamu buat live, makanya dapatnya lumayan segitu ya. Iya, pada saat aku belum kerja ya. Benar. Sama kayak dunia kerja aja sebenarnya. Makanya begitu kerja ya udah nggak bisa lagi. Nggak kepegang. Terus kalau mulai yang konten Katolik itu kan tadi memang triggernya dari konten anak-anak sekolah minggu itu. Terus mulai kamu nyemplung juga, oke dah tak coba reguler tuh mulai kapan sih? Itu seiring berjalannya waktu sebenarnya kok. Kayaknya emang anak-anak tuh, maksudnya remaja-remaja gitu ya, lumayan suka kan sama konten-konten anak-anak kayak gitu. Jadi mau nggak mau sama aku dibuat lagi kontennya. Tapi anak-anak memang anak-anak. Jadi kayak aku ngajar di sekolah minggu kayak gimana. Paling banyak kan misa. Mereka tuh senang kalau misa sama Mazmur. Penasaran sih ya. Kadang-kadang tuh dari agama yang lain sebenarnya yang lihat suka komen juga. Lucu juga soalnya kan anak-anak. Iya kan. Ternyata di Katolik tuh ada kayak gini baru tahu kayak gitu. Tapi akhirnya diseriusin. Dari situ ya. Dari situ makanya yang awalnya namanya Leoni jadi berubah. Biar kakak Sunday School sekarang. Kenapa itu? Tapi sebenarnya kan gini, kalau kita
ini aku tanya nggak apa-apa ya. Maksudnya kan kalau anak-anaknya orang, terus kamu kontenin itu kan biasanya beberapa orang tua juga kan ada yang di blur atau dan sebagainya lah. Itu gimana kamu sendiri Betul. yang mengatasinya? Sebenarnya itu salah satu yang di komen juga sebenarnya. Itu banyak yang komen. Karena ini boleh diomongin nih. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nanti di-cut aja kalau. Ini dulu aku sempat dibilangnya menjualin anak sih. Karena memang kalau kayak gitu kan pasti anakku kan ikut cakap kan. Dulu tuh sampai paling tinggi tuh 1 juta viewers sih dulu sih kan pernah. Nah, ini kamu cewek. concern di share nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa-apa. Terus udah kayak gitu sempat aku diomongin kayak gitu. Cuman ini emang nggak pernah aku up aja, nggak pernah aku ngomong. Iya. Karena ngapain juga ya diomongin ya. Cuman kalau diomongin di sini nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kalau diomongin. Jadi biar pada tahu. Benar. Tapi kalau di media sosial aku nggak pernah ngomongin. Tapi dulu pernah diomongin kayak ngejualin anak-anak gitu. Tapi ini sebenarnya kalau ini jadi klarifikasi juga, sebelum aku upload anak-anak aku selalu minta izin sama orang tuanya. Nah, itu loh. Aku selalu minta izin sama orang tuanya. Aku ngomong sama orang tuanya kalau mami, aku posting ini lagi latihan, boleh tidak di upload. Berarti kan konsensual. Sebenarnya iya. Aku udah ngasih tahu juga nanti kalau misalnya ini viral pasti akan ada yang komen, tapi biasanya yang komen itu positif, nggak pernah negatif. Aku kasih tahu dulu maksudnya aku tuh apa gitu kan. Intensimu positif. Iya, tapi kadang ada yang mami nggak ngerti FYP itu apa. Jadi aku bilang mami maksudnya viral. Oh viral, ya udah ya nggak apa-apa Kak Fiona, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka anak-anak tuh kalau pelayanan tuh nggak dapet apa-apa ya. Iyalah. Dapat berkat lah. Orang yang gede aja pelayanan dapat apa? Dapat duit. Sebenarnya mereka nggak ada, tapi aku selalu bilang ke anak-anak mereka dapat berkat. Tapi cara agar aku berterima kasih sama orang tuanya tuh adalah aku ngasih tahu ke orang-orang ini anaknya tuh bertugas. Aku kayak gitu cara berterima kasih aku ke mami-maminya. Tapi kalau mami-maminya nggak mau anaknya di up, ya aku nggak up. Tapi selama berapa tahun ini semuanya mau di up sih. Ya itu artinya kan berarti kan maksudnya kamu dengan izin. Kalau dengan izin sih sah-sah aja karena orang tuanya juga mengizinkan. Ini seru banget sih pertanyaannya. Enggak, ini enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Cuman aku sebagai orang tua ya? Iya. Sebagai orang tua. Cuman aku pun kalau sebagai orang tua, aku juga termasuk mungkin kan ada pihak orang tua yang enggak mau anaknya diupload. Bahkan dia sendiri enggak mau mengupload anaknya di media sosial. Tapi aku termasuk orang tua yang mengupload anakku di media sosial. Jadi kan itu juga pro dan kontra juga, maksudnya kayak ada dua sisi. Cuman kalau aku sendiri termasuk orang yang nggak apa-apa lah anak tak upload. Toh aku juga nguploadnya bukan yang aneh-aneh. Kalau misal aku eksploitasi anak itu beda cerita. Jadi kalau kayak gini oke aja sih. Aku cuman tadi tergelitik aja tanya. Tapi ternyata sebagai orang tua ya. Ya ternyata ada izin. Kalau ada izin sah-sah aja. Dan apalagi biasa kalau orang tuanya kalau anaknya viral biasanya bangga. Ya kan, anak gue. Iya. Kadang-kadang kan gitu kan. Iya. Awal-awalnya mungkin aku nggak izin sih kok. Awal-awal. Cuman karena aku tahu itu viral, nggak mungkin aku nggak izin. Iya. Ya tapi kamu dengan izin itu juga kamu kan berarti ada intensi positif di sini. Iya. Jadi nggak mau cuman manfaatin ya, benar. Ya tahu lah kalau izin itu bagus, berarti bener. Oke, kalau aku. Bahkan aku collaborate plus sekarang. Collaborate sama maminya. Jadi maminya tahu apa yang aku upload. Oke. Ya memang oke lah kalau anak-anak tuh memang thin lines juga lah ya. Ngonten bareng anak-anak tuh ada thin lines. Anak-anak dan media sosial itu sesuatu yang sebenarnya juga tipis garisnya. Tapi ya kalau kita bisa intensinya positif, niatnya positif ya it's okay, nggak masalah. Sip. Terus kalau dulu selain ngontenin sekolah minggu, kamu juga ada konten-konten yang ngobrol kan? Maksudnya ngomong gini? Iya. Nggak ngomong sendiri kayak videoin mukamu gitu. Oh ya. Bukan kayak gini. Bukan sama anak maksudnya ya. Nggak videoin mukamu. Terus itu kamu penyusunan kontennya misalnya kayak spontan aja apa memang kamu rencanain? Itu justru spontan ya? Spontan aja? Spontan. Karena aku kan pakai video-video lama ya. Iya. Terus aku tulis POV-nya apa gitu kan. Karena menurut aku anak-anak zaman muda sekarang tuh kalau lihat konten rohani senangnya yang enggak susah, enggak beban gitu loh. Jadi yang ringan-ringan aja. Nah, aku suka buat POV yang ringan-ringan. Itu semua berdasarkan apa yang aku alamin kok. Jadi kalau misalnya aku lagi gamon, nah caranya gimana novena kayak gamon, gitu. Gamon apaan? Gagal move on. Oh.
sorry. Udah tua. Gen Z versus milenial. Milenial betul. Gitu oke. biasanya kan Novena gitu. Terus Rosario. Nah, kalau kayak gitu tuh lumayan banget kok karena aku bisa sharing pengalaman aku novena dan dikabulin sama Tuhan. Nanti orang-orang yang belum pernah melakukan novena, orang Katolik yang belum pernah tuh mereka jadi tergerak. Itu Iya, juga tergerak. kayak kamu Cobain. menyebarkan juga kan, Bener. spread positivity. Iya, jadi pada saat mereka udah cobain ternyata dikabulin nih, nanti mereka tuh ngomong sama aku biasanya, Cipio ini aku kemarin cobain novena ternyata sama Tuhan dikabulin gini. Komen gitu ya. Komen. Aku seneng sih kalau yang kayak gitu. Jadi aku bisa nyebarin hal yang positif ke orang Kebaikan lain. lah ya. Betul. Kamu juga kayaknya tadi off the record juga sempat ngomong waktu Rosario itu juga tinggi kontennya juga ya. Iya, tapi itu baru sebenarnya baru tahun kemarin. Benar. Benar. Aku bareng sama teman-teman aku Collab juga itu ya. collab, Olive sama Suka Sembayang. Kalau itu karena kadang tuh kalau Rosario sendiri tuh ini menurut Iya. teman-teman online ya, mereka suka males. Ngantuk kadang. Tapi fokus. iya benar. Tapi kalau sama kita tuh jadi mungkin karena ada temen gitu loh, ada mukanya kita, ada teman-teman online yang lain, jadi kita doa bareng gitu. Itu lumayan banyak yang ikutan dan selalu kayak setiap tahunnya, enggak setiap tahun kan baru tahun kemarin, jadi pas udah beres nih, mereka nanya lagi kapan lagi, namanya Rosbar kok. Rosbar. Itu kamu bikin grup, Rosario bareng. bikin Zoom. Aku di live-nya live di IG. Live-nya di IG. Rosario bareng. Gitu, Rosario bareng. Terus collab gitu ya. Collab ya live-nya. Itu ya sering-sering sih. Harusnya sering-sering sih ya. Sering. Iya dong sering-sering doa. Benar. Sebenarnya kalau lain-lain kayak konten kreator Katolik lain juga kan mereka lebih ke gereja terus untuk Santo Santa, doa-doa. Iya, dan benar. kalau Fiona ini juga menurut saya lumayan unik karena dia menggerakkan gen alpha ya. Jadi bekerja dengan gen alpha. Aku baru Gen Z lagi. dengan gen alpha. Gen alpha ya. Bagaimana caranya bisa menjinakkan gen alpha itu? Susah tau kok asli. Anak aku gen alpha kan? Ya alpha dong. Kelahiran 2017 kok. Dikasih tahu apa? Jawabnya apa? Kakak Fiona kan ini. Ketika kamu ngajar sekolah minggu juga tuh kan, kalau sekolah minggu sih handphone nggak boleh semua ya. Nggak boleh. Cuman ketika kayak ngajar Mazmur dan sebagainya kan kadang mereka ada handphone, kamu ada aturan-aturan tertentu ketika itu. Aku suka ngebebasin sih sebenarnya. Aku nggak pernah ngelarang anak-anakku buat apa. Cuman kalau misalnya lagi latihan serius sebenarnya. Cuman emang sebenarnya dikenalnya galak sih. Tapi memang galak sih aslinya kok. Aslinya galak. Kalau lagi ngajar Mazmur ya, itu beneran galak. Jadi kalau misalnya kok lihat video aku lagi galak, itu emang beneran galak, beneran kayak gitu galaknya. Jadi itu no konten ya, asli. Tapi kata netizen, tapi galak masih ketawa-ketawa, tapi ya suruh nggak tega ya. Mereka lucu soalnya. Biasa kalau galak-galak banget itu nanti itu dong abusive dong jadi. Iya. Oke, berarti ya itu ya ada susah sama gampangnya sendiri-sendiri lah. Ada tapi seru sih sebenarnya. Tapi memang basicnya karena kamu suka sama anak-anak jadi mungkin jadi menyenangkan buat kamu. Menyenangkan. Bahkan kok aku tuh kalau ngajarin Mazmur itu mereka yang nggak bisa nyanyi kok. Anak-anak tuh nggak bisa nyanyi kan ada anak-anak yang dari kecilnya udah bisa nyanyi kan. Ya, ada yang gifted, ada yang mungkin nggak bisa. Yang pun mereka nggak bisa. Nggak bisa baca, lebih susah ngajarin anak-anak. Jadi benar-benar aku ngajarin dari nol. Mereka belajar dari aku nyanyi. Jadi gini loh caranya, Kakak Fiona nyanyiin ya. Nanti mereka dengerin, aku ajarin benar-benar dari nol. Jadi aku nanti rekam suara aku kirim ke maminya, mereka dengerin di rumah. Wow, nanti walaupun lucu ya metodenya. Lumayan, walaupun nanti pas dicobain di gereja, Kakak Fiona lupa. Tapi telaten banget deh ngajarin gitu. Sekali ngajarin biasa berapa orang sih kamu kayak gitu? Kalau dulu kok jujur, aku tuh sebenarnya misa anak tuh dari tahun 2016 tuh aku udah mulai. Kalau dulu aku sendiri, aku benar-benar 3 anak tuh lektor Mazmur tuh, lektor 2 kan Mazmur 1, aku sendiri. Cuman di tahun 2023 deh kayaknya aku kenal sama teman-teman aku di lektor. Aku ambil mereka. Jadi aku tarik karena mereka anak kecil juga. Jadi aku punya tim sekarang. Puji Tuhan sekarang timnya sudah banyak. Jadi mereka ngebantuin aku setiap misa anak. Jadi yang ngajarin lektor siapa, yang ngajarin Mazmur siapa. Tapi memang di gereja katedral aja ya? Iya, cuma di gereja katedral. Cuman mungkin yang Mazmur ini aku belum dapat penggantinya aku siapa. Makanya kamu masih in charge di situ juga. Masih sebenarnya kalau misalnya ada penerusnya aku lebih seneng lagi kayak. Boleh diomongin di sini dong. Boleh nih kalau
misalnya ada yang mau bantuin aku dari Bandung nih, Di Katedral Bandung, kalau yang mau bantuin Mazmur boleh bantuin boleh Fiona. banget untuk yang anak-anak, tapi aku anak-anak, aduh, jadi kayak happy aku lah. Nanti bakal di mentor ya sama Fiona buat Oh ngajarin boleh bakal diajarin gimana cara ngajarin anak-anak biar sabar ya. tips and triknya ya. Oke, tadi konten-kontenan. Kalau dalam hidupnya Fiona sendiri, sebenarnya gini, aku pertanyaan nggak ada di sini juga nih. Sebagai konten kreator Katolik itu kan pasti bebannya juga beban di mental ya. Karena kamu kalau jadi konten kreator biasa sih ya mungkin lebih enteng-enteng aja, kamu mau ngapain juga biasa ya. Cuman kalau sebagai konten kreator yang bawa suatu agama, itu bebannya di mental itu jauh lebih berat sih. Karena kalau kamu mau ngapain dikit, kamu pasti takut dilihat orang gimana. Bener. Untuk kamu sendiri ngolahnya gimana? Kalau dulu aku takut, overthinking pasti. Jadi gerak sedikit kayaknya takut. Apalagi dulu tuh aku belum mulai di IG kok. Aku dari dulu main selalu di TikTok. Di TikTok tuh lumayan gede memang. Di TikTok berapa? 54 sekarang. Kalau di IG-nya? Di IG aku baru 22 karena 22. Di IG aku baru mulai tahun kemarin. Dulu tuh karena aku takut mentalnya, di IG aku gak berani upload. Karena aku takut gerak sedikit, gerak sedikit di komen. Karena di TikTok pun gerak sedikit teman-teman aku komen. Tapi di TikTok lebih lebih luas. Jadi lebih luas. Nyebarnya nggak kayak di IG. Benar. Dan aku gak peduli kalau di IG, di TikTok. Karena kalau di TikTok ya udah sih, mau temen aku yang lihat ya itu kan di TikTok, kan di IG. Karena kalau di IG kayaknya lebih menjaga image. Cuman lama-lama bodoh amat. Iya. Aku baru menerapkan rasa bodoh amat sebenarnya tahun kemarin. Aku baru belajar apapun yang masuk ya udahlah dikeluarin aja, nggak usah didengerin. Tapi memang itu butuh waktu sih kok. Aku butuh waktu 2 years. 2 tahun. 2 tahun. Tapi sebenarnya memang gini. Ya kalau dari aku ya, kalau kita bawa nama Tuhan Yesus ya, aku bilang ini kan bawa nama Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kamu menghidupinya, nggak cuman kamu pakai topeng, itu kamu nggak perlu takut. Benar, iya. Tapi ketika kamu hanya bertopeng, itu di situ kamu masih takut-takut. Benar. Betul nggak? Benar, itu benar banget. Itu benar banget. Dulu ya kok, bahkan lebih parahnya karena aku konten kreator yang anak-anak ini. Jadi kalau misalnya akunya lagi gak bener nih, aku suka nggak mau ngajarin anak-anak. Aku parah banget dulu. Jadi kayak aku pengen aku melayani Tuhan tuh sesuai dengan yang aku lakukan gitu. Cuma kan nggak bisa kayak gitu ya. Boleh itu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya tetap mau lagi kayak gimana juga terjang aja, tetap aja. Itu kan on and off kalau kayak gitu. On and off. Ya, ketika kamu off ya, ntar dulu off sama Tuhan. Benar banget. Terus on lagi, padahal sebenarnya kalau kamu sama Tuhan Yesus nggak mungkin kamu on and off. Benar. Kamu harus on terus dimanapun. Benar. Karena itu citra Tuhan tuh dilihat atau nggak dilihat Tuhan, ya itulah kamu. Benar. Memang dalam 2 tahun kita pun aku pun juga kalau mengalami Tuhan itu. Sebenarnya aku Katolik dari lahir. Dari lahir Katolik. Cuman aku benar-benar baru mengalami Tuhan itu baru 2022. Oh, 2022. Jadi baru. Dari umur udah yang panjang gitu. Udah 38 tahun, 39 tahun ini itu baru 4 tahun, 3 tahunan lebih lah baru mengalami. Karena apa? Karena kita Katolik itu kan terbiasa dengan ritual. Benar. Jadi kita terjebak ritual, tapi kita hatinya tuh kurang di situ. Maksudnya kurang mengalami Tuhan. Padahal sebenarnya kan kamu perlu mengalami Tuhan tuh dari hati. Nggak cuman dari ritual. Bukan berarti ritual itu nggak penting. Tapi ininya loh yang penting. Betul. Hati. Tapi tetap kalau di Katolik konsekrasi paling penting. Itu paling penting. itu boleh, itu nggak tinggi ya, karena di situ kan ada perubahan yang benar-benar Yesus di situ hadir. Benar, ya. Tapi memang dulu fokus ke ritual, jadi apalagi aku memang kalau ini sharing dikit nggak apa ya. Jadi kayak pandemi itu fase-fase terjauh sama Tuhan. Kelas 1, 2020, 2021 kan ngalamin misa online tuh. Ngalamin aku. Iya kan ngalamin kan misa online. Tapi kayaknya semua orang titik terendahnya memang pada saat itu sih. Nggak semua sih. Kebanyakan ada temanku juga yang dia memang di situ aku juga komuni batinnya merasakan Yesus, dia bilang gitu. Cuman ketika itu kalau aku sendiri merasa tuh ketika misa online itu jadi kayak pertamanya kusyuk tapi lama-lama sambil makan sambil ngapain tuh ya ampun ya ini nggak boleh dicontoh, nggak boleh dibiarin karena itu salah. Biasa kadang makan, kadang ngapain, nggak fokus loh. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengalami dimanapun kapanpun juga bisa. Sama kayak ketemu paus ketika itu. Aku cuman misa di gereja, tapi aku merasa
Yesus benar-benar hadir. Hadir. Dan kamu datang di paus beneran kan? Benar. Wah. Itu gila sih rasanya, Pak. Hmm. Wah, gila banget. Itu kamu datang sebagai kreator ya ketika itu? Enggak. Jadi kamu datang ke waktu paus Pope Francis ke Jakarta itu sebagai apa ketika itu? Panitia? Iya, volunteer. Volunteer. Itu daftarnya gimana waktu itu? Itu dari OMK Keuskupan Bandung. Thanks to OMK Keuskupan Bandung. Wow. Jadi waktu itu emang kayaknya nggak seluruh Indonesia sih. Itu dari kota-kota Bandung, Jakarta, aku lupa lagi Bogor. Nggak banyak sih sebenarnya. Tapi memang harus yang asli domisilinya kota tersebut. Jadi nggak boleh kayak ngekos di sini tapi aslinya itu nggak bisa. Nah, aku ikut itu bareng sama teman-teman Keuskupan Bandung. Wah, itu aku bener-bener ngerasain yang misa sama ribuan orang Katolik sebanyak itu. Dan aku kan di bawah kok. Aku bener-bener di bawah dan pada saat itu tuh aku inget banget aku untuk ke atas tuh susah. Untuk mau ikut misa tuh susah waktu itu. Kayak nggak dibolehin sama timnya aku waktu itu. Jadi misalnya di backstage aja. Cuman kan aku nggak mau ya waktu itu. Aku terobos aja. Bodo amat aku terobos. Kan itu sekali seumur hidup ketemu Bapak Paus. Bapak Pausnya belum datang kok. Itu aku udah nangis. Aku buat konten pada saat itu. Aku bener-bener teman aku yang videoin aku nangis. Itu bener-bener ngeliatnya juga kayak Tuhan Yesus ini kerasa banget. Roh Kudusnya banyak, kerasa banget. Makanya kayak kalau dibilang di situ gemeter banget. Banget. Tapi puji Tuhan kalau misalnya banyak teman-teman di rumah juga yang ngerasakan kehadiran Tuhan walaupun cuman misalnya di gereja, di TV. Di gereja, di TV ya. Iya. Aku ke gereja tapi TV waktu itu nyaring. Tapi tetap kerasa banget. Apalagi waktu popnya datang kan pasti. Apalagi kalau kamu di sono. Wah, beda banget rasanya. Kamu bagian apa sih waktu itu? Waktu itu aku bagian LO liturgi. Liturgi. Jadi nyiapin pastur. Jadi pasturnya ke sakristi, ganti-ganti baju itu aku yang ngarahin. Banyak banget ketemu romo, sampai romo paroki juga ketemu juga di sana. Seru banget ya? Seru banget. Itu kalau bisa diulang lagi. Itu berapa puluh tahun sekali? Iya sih. Pope Yohanes II aja waktu itu tahun berapa? 90-an. 90-an. Kamu belum lahir kayaknya, 90 sekian. 92 kalau nggak salah. 92 terus setelah itu baru 2024 ya? Iya. Itu kan berapa tahun itu? Wah, itu pengalaman yang benar-benar wah gila sih. Benar-benar maksudnya kayak lebih dari 30 tahun. Iya. Dan terjadi di era digital yang sekarang itu kok. Iya. Jadi kan pesat banget. Keren kan. banget itu. Jadi aku waktu lihat Pope Francis datang ke sini itu ya, lihat kreator Katolik itu, wah gila lihat. Semuanya masih. Sebenarnya bikin semarak banget itu. Semua ngepost semua. Jadi pengen, cuman aku nggak dapat kuota ketika itu. Ya udahlah, ya nggak apa-apa karena aku nggak melekat di situnya. Cuman puji Tuhan bisa ikut misa di gereja. Iya, sama-sama. Wah keren sih, memang apalagi ngerasain atmosfernya juga kan. Aku juga berapa kali ngobrol-ngobrol sama teman-teman kayak yang datang ke sana. Mereka tuh bilang kan ada kayak mujizat juga kan, yang Salam Maria itu. Oh iya benar, kan? Karena hujan ya. Iya. Karena hujan. 10 kali Salam Maria kan. 10 kali Salam Maria terus nggak jadi hujan. Iya, nggak jadi hujan. Ya, itu keren banget ya, kayak memang kalau kamu bilang Roh Kudusnya banyak turun di situ, ya memang beneran tercurah banget. Banyak banget. Karena bisa aja merinding kok. Bisa aja merinding kayak aku pertama kali merindingnya ya di situ. Walaupun kadang kita nggak ngerti ya popnya ngomong apa karena pakai bahasa Latin ya. Wow, keren banget ya. Siapa tahu nanti setelah ini diizinkan kesananya langsung ya. Oh amin. Amin. Jadi Vatican Girls. Vatican. Kalau dari pengalaman Ipan pribadi sendiri, kalau buat Fiona, kayak kamu pertama kali kayak mengalami Tuhan sendiri tuh sejak kapan mengalami kedekatan kalau menurut? Sebenarnya dari aku kecil sih kok. Dari kecil karena krisma itu sebenarnya ubah. Dulu tuh aku ke gereja cuman ya apa sih namanya ikut mama papa aja. Dari krisma tuh berarti itu dong SMA. Ya, dari krisma. Tapi mungkin belum kayak sekarang ya, karena fase dewasa orang-orang kan beda ya. Semakin kita dewasa semakin banyak masalah, semakin deket sama Tuhan biasanya gitu kan. Jadi yang benar-benar baru kerasa yang benar-benar intim banget ya pas kerja sih. Gimana tuh ceritanya? Ada momennya nggak? Sebenarnya banyak sih, cuman momen yang paling berharga buat aku tuh yang tahun kemarin sebenarnya. Aku kenal adorasi, aku kenal naik gunung. Itu semua karena ya namanya juga sakit lah ya. Sakit karena banyak hal. Gamon itu? Bukan. Ya itu salah satunya. Tapi ya karena ya itu kok karena aku dapat kritik gak enak lah.
kritik nggak enak. Padahal aku udah sembuh nih, tapi aku mendengar ada yang kritik aku lagi kurang enak. Nah, mungkin Sebagai influencer itu. iya, cuman mungkin pada saat itu aku belum stabil aja emosionalnya gitu. Jadi kena kritik dikit langsung rasanya langsung down bad, lagi. langsung down lagi. Dan jujur makanya pada saat itu aku jauh dari gereja. Aku bisa, tapi aku nggak pelayanan. Aku stop di situ, makanya aku kayak jalan-jalan aja kemana, aku olahraga, aku naik gunung. Cuman dapat pelajaran dari naik gunung tuh banyak banget. Karena pertamanya adorasi sih. Aku tuh mulai adorasi baru tahun ini kok. Kok pernah adorasi nggak? Iya dong, adorasi misa kan. Ya kalau adorasi yang di itu. Adorasi di ruang adorasi. Ya. Pernah nggak kok? Pernah dong. Aku tuh baru ngelakuin itu tuh tahun kemarin. Cuman aku nggak rutin, nggak. Aku sekarang rutin setiap minggu 1 kali. Dan setiap ternyata itu kali. ngaruh banget. Ngaruh aku jadi lebih kuat. Ngaruh semua doa aku dijawab. Memang lama, tapi dijawab sama Tuhan kok. Apalagi kalau kita berpasrah ya sama Tuhan. Bukan berpasrah, berserah. Iya. Berserah sama Tuhan itu pasti kita langsung dapet jawaban lah dari Tuhan. Mungkin udah lama, cuma kita denial aja sebagai manusia. Nah dari situ mulailah aku sempat minta sama Tuhan aku harus kemana arahnya karena aku bingung. Nah sama Tuhan diarahin ke sahabat aku sendiri. Sahabat aku ngenalin gunung. Aku naik gunung, tapi kalau ada orang yang bilang gunung tuh penyembuh rasa sakit, itu benar sih ternyata. Gimana ceritanya? Itu benar. Karena aku kalau naik gunung tuh, aku naik sebenarnya 3 gunung ya kok ya. Kalau aku naik gunung, aku suka mengizinkan Tuhan tuh ngomong sama aku lewat gunung. Jadi dan kayak bercakap-cakap momen bercakap-cakap sama Tuhan di situ ketika kamu hiking itu. Iya, yang paling nyembuhin aku tuh Gunung Prau. Tahu Gunung Prau nggak kamu? Tahu, cuman nggak pernah ke sana. Nah, aku tuh di Gunung Prau tuh benar-benar pada saat itu lagi kacau banget. Memang udah OTW sembuh, cuman lagi kacau. Tapi di Gunung Prau itu dari naiknya sampai puncaknya, di situ intinya Tuhan ngomong. Karena aku melihat keindahan Tuhan luar biasa di situ kan, aku ngecamp karena. Terus aku benar-benar Tuhan ngomong di situ, Fiona apa yang harus kamu takutin? Kenapa kamu menangguhkan semuanya rencanaku? Kamu dari atas bisa melihat rencanaku tuh indah, ciptaanku tuh kayak gini loh. Aku bisa membuat hidup kamu tuh kayak gini. Jadi kamu gak perlu takut. Mungkin hidup kamu tuh masih di pos berapa? Aku mungkin masih di pos 3, 4 tapi belum di puncak. Dan menurut aku puncak itu abadi bersama Tuhan ketika kita sudah bersatu bersama kita. Keren. Dan kalau mungkin orang mikir kalau udah nikah tuh udah di puncak ya. Kalau aku belum, nikah tuh belum di puncak. Nikah tuh masih ya kita menuju puncak, karena puncak itu kita di surga sama Tuhan. Nikah tuh masih awal. Bener ya? Nikah masih awal. Bener ya? Itu hidupmu change. Karena kamu ya? Change-nya kan gini kan. Kamu tadinya kepalanya 1, jadi 2 kepala disatukan. Bener. Ya itu. Jadi kamu kalau kamu nikah nih sharing dikit lagi jadi gini. Iya seru banget. Jadi kalau nikah itu ya, sebagai orang Katolik, Tuhan di tengah, suami istri, segitiga bentuknya. Iya. Jadi itu ada rumus tuh pasti tuh. Ketika kamu atau pasanganmu jauh dari Tuhan, segitiganya bentuknya nggak sama sisi. Itu akan berpengaruh ke relasimu. Coba aja, ngerti nggak? Jadi misal gini nih, Tuhan di sini. Iya. Imanmu di dekat nih Tuhan nih. Tapi pasanganmu di sini. Iya. Oh. Relasimu dengan pasanganmu jauh nggak? Jauh. Dan pasanganmu relasinya dengan Tuhan jauh nggak? Jauh. Kayak gitu prinsipnya. Jadi kayak segitiga itu loh. Oh gitu. Pusatnya tetap siapa? Senternya Yesus Kristus. Oh iya ini gitu. insight baru sih. Enggak, memang ya. Aku pun belajar dari pengajaran dari Romo, mungkin dari sharing juga. Tapi memang benar adanya seperti itu. Dan aku kalau secara prakteknya juga memang benar. Makanya harus seiman dulu. Iya benar. Selain seiman, level imanmu tolong disamakan juga. Ya minta sama Tuhan biar bisa disamakan level imannya. Jadi bisa bentuknya. Sama ini salah doa guys. Iya. Jadi biar bentuk segitigamu tetap sama sisi. Level imanmu dengan pasanganmu sama-sama menuju ke Kristus. Kalau salah satunya turun tuh, makin jauh relasimu sama pasangan jauh. Ini benar sih. Sama Kristus jauh juga. Iya ya. Jujur aja nih kok. Iya. Ini jujur aja nih. Aku kalau minta ke Tuhan sebenarnya asal Katolik aja. Jadi nggak pernah minta yang level. Tambahin doanya berarti. Mungkin ini jawabannya. Tambahin. Semoga bisa dapat yang levelnya juga sama. Mintanya sama Tuhan tolong samakan level pasanganku dan aku. Ya puji Tuhan aku bukan kita sok sombong sok hebat enggak, karena itu semua kan dikasih Tuhan. Iya. Cuman puji Tuhan aku sama istriku tuh bisa klop, kita kayak jalannya tuh sama. Tadinya nggak sama gitu.
tadinya naik turunnya kan beda loh. Tapi puji Tuhan ketika kita sama-sama bareng-bareng menemukan Tuhan tuh, ya mungkin segitiganya nggak sama sisi banget, cuman nggak terlalu jauh lah rasanya. Jadi seperti Pantesan itu. mungkin sama ini kalau aku menjalin hubungan segitiganya agak jauh Ya ya kok. itu. Iya memang karena selama ini kalau aku deket atau aku lagi menjalin hubungan sama cowok tuh yang biasa aja. Jadi yang level imannya bukan level ya, mungkin imannya nggak kayak aku gitu loh kok. Jadi yang ya udah ke gereja aja. Ajaklah deketin sama Tuhan. Jadi kayak kalau pasanganmu dekat sama Tuhan, kamu dekat sama Tuhan, itu lebih kamu sama pasanganmu dekat, kamu sama Tuhan juga dekat, enak. Segitiga sama sisi kan enak, sama. Bener. Itu prinsipnya. Bener. Insight baru. Ternyata maksudnya Tuhan mempertemukannya Ya, puji biar aku Tuhan. dapet ini ya. Puji Tuhan. Ya maksudnya kayak kita juga ngobrol-ngobrol kan, aku dapat insight dari kamu juga mungkin dapat insight dari aku ya. Iya. Kita kan sharing kan di sini. Sharing, iya, Ya nggak cuman mungkin kamu ngobrol doang, cuman kan kita sharing. Ini benar. Ini bagus sih kok. Thank you. Itu sih. Tadi sampai mana? Kok malah nyala? Tadi gunung ya, di gunung perahu. Gunung, iya gunung. Terus kamu muncak sampai perahu di situ. Iya, muncak sampai perahu. Di situ ngelihat ciptaan Tuhan luar biasa banget sih. Mungkin kita biasa ngeliatnya cuma di video gitu ya. Iya. Tapi kalau asli tuh beda banget kok. Wah kayak edan bagus banget. Jadi di situ kayak kenapa sih lu harus meragukan rencana Tuhan, Fiona di situ. Dari situ turun udah lumayan sembuh tuh. Aku naik lagi waktu itu. Gunung pertama sebenarnya bukan perahu, gunung pertamanya Upas Hill. Itu juga dapat. Nah, tapi yang puncaknya sebenarnya perahu. Nah, udah kayak gitu naik yang terakhir tuh kemarin November tuh Burangrang. Itu gila banget, susah banget naiknya. Di situ aku dapat pelajarannya dari Tuhan, sebaik-baiknya rencana manusia pasti bagus rencana Tuhan. Betul banget. Karena aku kalau misalnya naik mau lewat sini, kepreset. Kata Tuhan teh, udah lewat situ aja Fiona, walaupun di situ sebenarnya. Kamu single hike nggak sih? Apa? Single hiking. Enggak, sama teman-teman. Sama teman-teman, cuma kan teman-teman juga gitu kan sama. Iya. Tapi kan setelah aku suka, ya itu kok aku balik lagi. Ketika aku naik, aku memperbolehkan Tuhan tuh ngomong sama aku lewat gunung yang akan aku daki. Jadi dari situ pasti akan banyak pelajaran yang aku dapat. Wow. Gitu. Makanya ternyata naik gunung seru dan ini akan terus berlanjut. Terus di Burangrang itu dapat yang rencananya Tuhan lebih amazing dari kamu. Iya, daripada rencana aku. Itu di sisi aku dapat. Itu kelihatan jelas banget kok soalnya. Kalau aku milih jalan ini salah, kata Tuhan kesini. Ya, yang itulah yang bagus gitu. Itu. Wow. Mungkin gak banyak orang yang bisa kayak gitu ya kok. Tapi kalau aku langsung dapat apa ini maksudnya gini. Gitu. Ya kalau orang, ya nggak semua mungkin ya. Cuman kalau kamu bercakap-cakap dengan Tuhan tuh memang fasenya beda-beda. Kalau aku pribadi, kamu kan tadi naik gunung ya. Kalau aku pribadi, aku pas naik motor deh. Aku ngerasa beneran kalau waktu naik motor itu, ya bukan aku kegeeran, cuman aku terasa kayak Yesus di belakang ngomong. Tapi kalau misal keadaanku lagi nggak bener juga, yang ngomong aku percaya itu bukan Yesus. Jadi kayak salah omongannya. Walaupun ada yang ngomong terus kan. Iya. Jadi ketika kamu bisa bercakap-cakap itu nama Tuhan kayaknya intim banget rasanya, ya kan? Iya. Itu kalau aku waktu itu fase di atas motor tuh. Jadi waktu di atas motor juga kayaknya bisa ngomong apa aja itu, terus tahu-tahu dapat insight. Ya kan? Tiba-tiba ya. Ya tiba-tiba dapat kayak gitulah. Mungkin aku selama ini juga dapat kali ya. Aku mungkin nggak kerasa kali ya. Oh, bisa. Ya kayak gitulah, maksudnya kayak kita waktu fase-fase tertentu biasa. Ya tapi biasakan aja bercakap-cakap dengan Tuhan, walaupun kita kadang kan fasenya juga naik turun, manusiawi, manusia ya, masih daging kok. Iya masih daging, bener masih daging. Selain momen yang gunung itu, kamu ada momen-momen lain nggak? Kayaknya tadi kamu cerita katanya 2023 kamu merasa terpuruk banget. Oh iya, karena aku mikir 2023 itu ya seperti biasa karena cowok ya kalau aku mah. Karena cowok. Tapi waktu itu 2023 itu aku belum kenal gunung, jadi aku larinya ke pelayanan terus. Oh malah larinya ke pelayanan. Pelampiasannya ke anak-anak pada waktu itu. Cuman ya itu, jadi emosi aku nggak stabil aja sih kok di situ kan. Cuman yang aku pikir 2023 itu yang terdas, ternyata 2025 gila. Yang ini itu 2025 gila sih. Bertubi-tubi sih 2025 tuh benar-benar bertubi-tubi. Cuman ya itu, semakin kita dewasa pasti kesusahannya semakin ini kan. Iya benar. Dulu aku pernah sharing sama Jen. Jen tuh ngomong, karena benteng kamu tuh udah ketayan gitu sih. Jadi kalau misalnya didobrak pakai cara kamu di 2023 itu nggak akan bisa. Makanya Tuhan pakaiin kamu cara di 2025 yang untuk nobrak benteng yang lebih tinggi lagi.
Dan itu aku percaya. Makanya sekarang sudah sembuh, puji Tuhan, terima kasih. Gunung itu termasuk penyembuhannya salah satunya. Parah. Gunung. Ada lagi bener-bener. penyembuhannya yang selain gunung ketika itu atau Gunung? doa-doa tertentu atau Sama adorasi. 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 Gunung adorasi. Mungkin orang-orang suka, kalau dulu sih jujur kok, aku dulu novena masih aku lakuin, tapi ternyata adorasi tuh wow banget sih. Maksudnya di adorasi tuh aku bener-bener cuman diem, cerita sama Tuhan. Terus nanti aku besokannya bisa dapat jawaban dari Tuhan. Kamu cobain misa adorasi juga nggak? Pernah. Tapi lebih intim ketika adorasi sendiri. Iya, kalau adorasi sendiri kan kayaknya aku lebih bebas cerita sama Tuhan gitu. Kalau dan waktunya kan nggak terbatas. benar. Kalau misa adorasi pernah waktu tapi sampai nangis ya. Iya. Ketika menyentuh jubahnya itu. Aku malah Natal pun kan aku untuk dari udah 10 tahun tuh aku nggak pulang ke Jogja. Papa mamaku tuh asli Jogja. Papaku sih sebenarnya, mamaku Jogja Sunda. Bener-bener itu pas pulang ke Jogja pun aku misa malam Natal itu bersurat air mata karena aku berterima kasih sama Tuhan nyembuhin aku. Terima Karena kasih aku pikir banget. nggak bisa, aku pikir kayak Tuhan aku nggak bisa deh 2025 terlalu berat. Aku berkali-kali nyerah kok 2025 Tuhan kayaknya nggak bisa, pengen jauh tapi nggak bisa, tapi kalau makin jauh gue gila, gue nggak bisa. Jadi aku berterima kasih karena Tuhan nyembuhin aku lewat gunung itu. Puji Tapi Tuhan. memang sebenarnya minusnya tuh adalah aku sekarang jadi jarang ngajar sebenarnya. Ngajarnya cuman di misa doang, sama sekarang 2 bulan sekali. Itu karena bukannya aku nggak mau sih kok, aku lebih ke regenerasi anak-anak. Iya, regenerasi. Iya, regenerasi karena aku pikir kayaknya mereka harus sudah bisa walaupun gak ada aku. Gitu. Jadi aku sangat menyuarakan regenerasi karena banyak kok di gereja-gereja sekarang yang nggak mau regenerasi kok. Ya, oke. Kalau yang kemarin kamu sempat ikut juga yang apa? From followers to witnesses itu acara apa sih sebenarnya? Ketemu influencer Katolik di Indonesia itu Mas Rupisan sih, kok asli. Aduh, Sundanya keluar. Nggak apa-apa. Nggak, itu acara apa sih maksudnya ketika itu yang bisa ikut siapa aja? Itu tuh yang sebenarnya yang bisa ikut tuh By invitation ya, apa gimana itu? enggak, kita daftar. Daftar. Kita daftar. Itu sebenarnya semua influencer Katolik, bukan influencer yang udah dikenal ya. Jadi ya bukan influencer yang harus followersnya banyak, enggak. Itu semua influencer Katolik Kayak yang aku boleh daftar nggak sih waktu itu? boleh lah. Semua orang-orang yang mewartakan kebaikan Tuhan itu boleh ikut acara itu karena di situ kita ketemu dan kayak menyatukan suara aja. Oh gini loh kalau misalnya mau mewartakan kasihnya Tuhan tuh kayak gini. Jadi mereka ngasih tahu, dari romo-romo juga yang ngasih tahu gimana caranya. Jadi kita tuh tidak ke ini loh, kayak kan biasanya kalau kita udah dikenal tuh ada sindromnya itu loh, kata Star syndrome. Jadi orang-orang kan jadi kayak nih gue masa lu gak kenal gue, suka kayak gitu loh kok. Nah itu tuh padahal ini yang kan kamu wartakan bukan kamu. Iya, yang kita wartakan kan Tuhan gitu loh. Jadi itu dikasih tahu kita nggak boleh kayak gitu. Itu pertama kali ya? Itu pertama kali. Yang menggagas sebenarnya siapa sih sebenarnya awal itu? Dari Keuskupan Agung Jakarta atau KAJ? Dari Jakarta KAJ. itu, iya. Tapi yang khusus bagian kepemudanya. Oh, kepemudaan. Iya. Jadi mereka buat acara ini. Tapi memang itu menurut aku itu seru banget sih. Itu nginep di sono? Nginep di Jakarta. Di mana ya waktu itu? Aku nginep di. Maksudnya nggak di gereja nginep semua? Enggak. Kita di gedung KWI. Berapa hari itu acaranya? Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu kan sempat ke KAJ juga kita. Jadi sekalian meramaikan KAJ. Itu seru banget sih karena pertama kali di Indonesia kan. Dan kita sampai request untuk ada lagi sih. Jadi kayak kalau misalnya bisa ada batch kedua tiap lagi. Tahun apa gimana? Nggak tahu dah kalau itu. Tapi itu lumayan seru tuh. Mungkin kok kan belum pernah ikut nih. Belum pernah. Nah nanti kalau tahun depan ada itu boleh ikut tuh. Tapi saya bukan youth loh. Nggak harus ya. Nggak harus youth. Nggak harus. Yang sana kayaknya udah nikah juga banyak kok. Nggak apa-apa. Ya next time kalau Tuhan izinkan. Jadi benar, aku juga benar. kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kasih kesempatannya ya boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi ternyata di sana aku pelajari ya kok. Yang mewartakan kasih Tuhan tuh banyak banget ternyata. Dan kebanyakan memang anak muda. Itulah maksudnya, kayak aku juga puji Tuhan kalau lihat medsos ya sekarang ya, banyak anak-anak muda yang menyala tuh aku kayak ikut terharu, jujur ikut terharu. Kenapa di zaman sekarang hebat loh, kayaknya anak-anak muda terus mereka segitunya sama Tuhan ya, sama Yesus itu. Mereka kalau yang nggak cuman Katolik ya, kayaknya kayak yang pokoknya pengikut Kristus semua itu
mereka journaling, mereka refleksi lewat Bible, mereka doa, novena dan sebagainya, rosario tuh kayak lihat, wah keren sekarang. Kayaknya kayak semua tuh baru dibukain. Iya, benar. Kayak apa namanya, kayak Pentakosta cuman merata loh. Bener nggak sih? Kayak Benar. lidah-lidah api itu turun tapi banyak banget di mana-mana. Jadi kayak mereka tuh kayak bangkitnya kayak bareng-bareng dan itu banyak yang muda-muda. Benar. Yang seru tuh karena banyak yang muda-muda. Karena ya itu balik lagi kok sekarang Gen Z kayak kita kalau nerima konten tuh sebenarnya yang ringan. Jadi kalau misalnya ada yang kesaksian dan ringan dan seru, kita pasti nonton gitu. Ya. Kalau aku ini kontennya konten panjang, cuman ya puji Tuhan lah, kita kalau misiku sama istri, maksudnya misi kami untuk membuat video ini, satu orang nonton, satu orang terberkati saja sudah puji Tuhan. Kita nggak pernah tahu kan siapa yang terberkati dari video yang Koko buat ini. Benar. Jadi kita nggak mesti kayak wah harus 1.000 nih yang nonton, harus 2.000, harus 1 juta, enggak. Cuman kalau satu orang terberkati lewat video ini ya puji Tuhan. Benar. Karena kita kan misinya juga memuliakan Tuhan, bukan memuliakan ini nih. Kalau ini apalah kita ini. Karena kadang manusia suka lupa sih. Jadi kadang ya itu balik lagi ke star syndrome. Iya. Balik lagi ke situ. Ya itulah maksudnya kayak gini loh. Sebenarnya kayak ya yang tadi aku tanyain juga kan, kalau kamu kontennya tentang Tuhan, ya kamu ngandalkannya jangan dirimu. Iya. Karena dirimu tuh manusia. Jadi padahal di kitab suci juga diomongin kan, jangan bersandar pada manusia karena kamu akan menuai kekecewaan. Benar. Termasuk pada dirimu sendiri. Karena kamu manusia. Benar. Jadi bersandarlah pada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Itu nggak mungkin menuai kekecewaan. Benar itu. Wah, malah banyak yang ngomong nih saya jadinya. Terus kalau sebenarnya kan tadi kayak balik lagi ya di konten-konten tentang Katolik ini juga kan komennya nggak semua positif. Benar. Pernah nggak sih kayak kamu dapat konten-konten negatif yang tadi memang katanya kamu kan down karena konten negatif itu. Iya. Tapi setelah kamu pulih itu juga masih ada nggak sih konten-konten negatif yang bikin kamu resah mungkin? Sebenarnya tuh aku tuh kalau komen dari netizen aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Aku orang nggak belum mau itu ngejelekin aku, ngejelekin anakku. Aku nggak pernah baca. Tapi aku tuh lebih ke-trigger kalau komennya dari teman sekitar. Karena kan berarti kan kok lu ngomongin gue sih kayak gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Kalau sekarang sih aku bener-bener udah nggak peduli itu kok. Jadi mau orang ngomong kayak gitu aku udah nggak dengar, karena kalau kita dengerin manusia terus kita nggak akan pernah bertumbuh. Jadi aku abaikan semua komen-komen itu. Aku terus ngonten, biarin aja gue amat. Mau dibilangin jual anak, lo mau bilang gue jual anak, tapi gue kolaborat maminya. Gimana? Jadi jual anak, jual maminya sekalian. Iya, bodo amat. Maminya aja, biarin aja Kak Fiona, biarin aja, kan maminya tuh seneng karena anaknya bisa memuji nama. Iya. Itu sebenarnya. Intensinya positif kok. Iya, jadi dulu aku tuh nggak terima itu karena dan kan niat aku baik ya Tuhan. Kok aku dapet kayak gini? Cuman aku inget balik lagi kalau kita memuliakan Tuhan pasti akan ada orang yang nggak suka sama kita. Ya benar. Dan aku ngerasain sampai, kok gue ditolak ya di sini, kayak kok gue ditolak sih di rumah sendiri. Tapi kan di firman Tuhan juga ada bahwa Yesus ditolak di tempat tinggalnya sendiri kan. Di situ kayak relate banget sama aku. Jadi kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bareng sama Tuhan. Tapi puji Tuhan untuk sekarang udah nggak ada kok. Puji Tuhan ya. Mungkin udah nggak nyampe ke telingaku ya. Mungkin masih, tapi nggak nyampe ke telinga aku. Jadi emang aku minta sama Tuhan untuk nutup itu sih. Aku suka untuk ngeliatin aku, Tuhan aku nggak mau dengar kayak gini. Tolong jangan ada lagi yang nyampe ke aku. Dan ternyata udah nggak nyampe. Karena kalau kamu dengerin juga toksik ya akhirnya. Bener, jadi kayak toksik. Aku nggak mau. Jadi kayak ngerusak diri aku sendiri gitu loh. Kok aku lebih baik bertumbuh sama Tuhan aja. Gitu. Amin. Keren. Kalau kamu adorasi seminggu. Sorry. Itu. Adorasi kan seminggu sekali ya? Iya. Di katedral juga? Enggak, aku adorasinya itu di Buah Batu. Oh, di Buah Batu. Iya, makanya udah ada adorasi abadi. Ada. Kalau di katedral di Bandung? Di katedral itu nggak ada ruang adorasinya. Adorasi abadinya nggak ada? Nggak ada. Jadi ruang adorasi itu nggak ada di sana. Makanya aku setahun ini juga mau nggak mau jadinya pindah ke Buah Batu dulu. Karena adorasi itu. Tapi pelayanan untuk Mazmur aku udah off setahun sih karena gantian sama pemastor baru kan. Nah, untuk regenerasi aku baru mulai lagi Februari
besok. Hmm. Nah, jadi untuk pelayanan aku masih tetap ikat viral, cuma mungkin kalau bisa aku sekarang masih di Gua Batu karena adorasi itu. Kalau konten sendiri kamu masih aktif tapi kan? Masih kalau konten sekarang kalau dulu kan sebenarnya seringnya sama anak-anak, kalau sekarang Iya. jadi belajar ya itu kayak tadi kok konten ada muka aku sendiri gitu loh. Itu berarti termasuk transisi ya Iya, kontennya? iya benar. Sebenarnya ini jahat banget sih. Aku tuh dulu kayak gini kok. Aku tuh mikir daripada gue dibilang jualin anak, udah mending gue konten muka gue sendiri di rumah kayak gitu loh. Sempat ada terbersit kayak gitu. Sempet kayak gitu. Cuman kan itu nggak bener ya. Iya. Itu waktu pas emosi aku nggak stabil tuh tahun 2023 deh aku ingat. 2023 atau 2024. Itu udah nggak stabil, udah nggak bener. Aku berdoa lagi. Ternyata nggak boleh kayak gitu. Jawabannya gimana waktu itu? Kata Tuhan, kalau misalnya kamu emang pengen melayani, gak usah dengerin mereka, Fiona. Mereka kalau usah didengerin, kamu fokusnya cuma sama Tuhan. Karena aku sempat cerita ke teman romoku, dan teman romoku bilang gitu, fokus kamu ke Tuhan, Fiona, bukan ke mereka. Gak usah didengerin. Benar. Ya gitu. Benar banget sih. Jadi udah balik lagi. Yang dulu sempat, makanya di dunia kreator juga tetap aja pendewasaannya ada lah kok. Iyalah. Iyalah, nggak mungkin kita sepenuhnya teman-teman online nih nilai aku tuh kayak baik banget, padahal kan pergumulannya banyak tapi nggak aku sharing. Kalau lagi kayak gitu nggak semua aku sharingnya ya kesaksian aku aja. Dan memang kalau tadinya kalau kamu ngandalin dirimu sendiri juga kayaknya ide-ide itu nggak keluar ya, tapi ketika kamu pasrahin ke Tuhan ya ada aja ya. Benar. Berarti ide-idemu juga spontan sebenarnya. Tiba-tiba bener-bener kok, karena kok gitu gak sih, lagi main HP lihat video, aku buat yang gini aja deh, tiba-tiba aku kan bukan konten kreator. ya bener ya, lupa. Kita apa ya, masuknya apa ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Lupa aku biasanya gitu, jadi kayak cuman lihat video, oh kayaknya ini bisa deh, aku pengen ngasih tahu tentang ini deh ke teman-teman online aku. Nah itu jadi inspirasinya juga dari video-video, dari aku suka random aja video-video dari aku gitu. Dari feed, dari itulah ya. Iya, benar. Dan sekarang kontennya ya video kalau sekarang eranya ya. Iya, kalau misalnya kayak tapi kamu bedain nggak sih di TikTok sama Instagram itu, kayak di TikTok harus gini, apa kamu mirror aja? Aku mirror aja sebenarnya, tapi sebenarnya aku tahu rumusnya. Kalau misalnya di TikTok tuh harus kayak gimana nih yang aku wartakan, yang di IG harus kayak gimana, aku tahu sebenarnya. Oh, jadi kayak udah tahu. Otomatis aja. Udah otomatis tahu, cuman karena aku udahlah, yang penting mah aku mewartakan mah di mana aja gitu. Jadi aku selalu mirroring gitu. Kalau seru banget sih ngobrolnya nih. Kalau Fiona sendiri ada itu nggak sih ayat-ayat emas, mungkin kalau istilahnya ayat emas? Ada. Tapi jujur aku lupa dari mana, cuman ayatnya tuh bunyinya kalau misalnya semua tuh akan indah di waktu Tuhan. Aku selalu percaya. Semua akan indah di waktu Tuhan. Walaupun sebenarnya kadang kalau lagi down itu ayat kadang suka nggak mempan di aku. Cuman aku balik lagi, semua akan indah di waktu Tuhan. Wow. Dan itu ternyata ayat itu tuh kepake sampai di Gunung Prau itu. Ternyata emang benar. Nyambung ya. Dia rencananya. Betul. Iya. Jadi kayak ya udah nggak perlu takut apapun semua. Karena dulu kok sebelum aku dewasa, sekarang kan umur aku 27 ya. Sekarang 28. Umur aku 23, 25 aku tuh abu-abu sama masa depan. Tentang pernikahan aku abu-abu, tentang punya anak aku abu. Aku pengen punya anak, aku pengen menikah, tapi aku abu-abu akan masa depan tuh seperti apa. Aku nggak tahu ya visi misi orang-orang kan punya visi misi kayak blur gitu kan. Blur. Aku berhubung menjalin hubungan sama yang lebih tua pun dia kan udah punya visi misi, aku nggak punya, makanya nggak nyambung. Nah dari berjalannya waktu aku ngerti sendiri, oh ternyata visi misi aku tuh gini, aku senangnya ini, aku cita-citanya ini, aku pengennya ini, jadi kegambar semua gitu loh. Jadi ya itu semua kan indah di waktu Tuhan. Ya kalau boleh sharing dikit ya, tadi kamu bilang kan visi misi blur, bahkan aku yang udah nikah, udah punya anak dan sebagainya itu baru teringat akan mimpiku lagi ya mungkin baru minggu-minggu ini. Oh ya? Kalau ditanyain mimpimu apa sama istriku, kemarin kan aku sempat waktu tidur malam gini, mimpimu apa? Terus dia cerita tentang mimpinya dia. Aku tanyain mimpimu apa? Apa ya? Bingung, serius nggak bisa jawab. Serius kalau ditanyain kesukaanmu apa? Oke, kesukaanku misal aku nonton kayak UFC, nonton apa gitu. Kesukaanku itu, cuman mimpiku kayak hilang. Nggak tahu. Iya. Terus aku cerita ke dia, ntar aku mau cerita dulu tentang kayak throwback. Ternyata ujungnya tuh aku dulu pernah punya mimpi. Ketika masa-masa aku belum nikah tuh aku punya mimpi itu, dan itu terlupakan karena luka batin.
luka batinku yang mengubur mimpi itu jadi dalam banget. Kayak aku jadi kayak, aku nggak punya mimpi ya. Padahal sebenarnya itu terkubur jauh. Dan ketika kita ngomong menjelang tidur itu agak lama, 2 jam mungkin ya. Cuman ngomong, itu aku jadi kayak, ternyata mimpiku ini loh. Dan itu terkubur karena peristiwa-peristiwa yang tak ceritakan itu. Jadi Ternyata runtutan banget. Baru Iya. tahu ini fresh banget terasa. Karena aku juga, buat teman-teman mungkin yang merasa mimpi, aku nggak punya mimpi. Kayak Fiona juga tadi sempat bilang kan, kok kayaknya blur ya. Bisa jadi. Enggak semua karena luka batin. Bisa jadi itu karena ada luka batin. Luka batin itu kita nggak tahu. Kita Jadi anggapnya, kita fokusnya ke sana dulu ya, Kok? iya kita anggapnya udah pulih misal. Enggak, aku nggak ada luka batin. Tapi kalau kamu cerita, mungkin cerita ke psikolog bisa, konseling ke Romo bisa, atau kamu ngobrol di adorasi juga bisa. Kamu gali, kamu bilang ke Tuhan, Tuhan selidiki aku. Di situ Tuhan selidiki hatimu, kamu bakal tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kamu bakal tahu ini sebenarnya visi misiku, ini mimpiku, ini tujuanku, ini panggilanku. Itu bakal dikasih tahu Tuhan. Tapi ya sih benar kok, kalau itu aku setuju. Iya benar. Kamu minta selidiki hatiku Tuhan. Karena yang bisa selidiki hati ya cuman siapa? Cuman Tuhan. Iya. Dan yang bisa tahu kamu. Benar. Makanya balik lagi kok, kenapa aku bisa kayak sekarang? Mungkin ini adalah doa-doa aku yang dijawab sama Tuhan sebenarnya. Mungkin sama ini nggak sadar, tapi kadang tuh aku suka asbun gitu loh kok. Asbun, tapi ternyata asbun itu suka dijawab sama Tuhan gitu loh. Dan aku sekarang sadar, ternyata aku tuh dulu kalau misalnya minta cowok nih ya, spesifik pengennya gak mau yang orang pelayanan kok. Aku pengennya yang biasa aja, yang dia seneng kerja, dia seneng jalan-jalan kayak gitu loh. Tapi ternyata aku baru sadar, kalau aku ketemu sama cowok kayak gitu terus aku tuh gak match sebenarnya, karena aku ada di dunia pelayanan banget. Nah, gimana caranya sekarang Tuhan ngajarin aku gimana caranya aku bisa di dunia yang traveling, tapi aku bisa juga di dunia pelayanan. Tuhan ajarin aku, karena sebenarnya selama ini kesalahan aku tuh adalah aku nggak bisa memanage waktu. Karena aku dulu tuh aku full time-nya hampir semuanya jor-joran di pelayanan, tapi aku nggak menyalahkan, cuman kayaknya kurang baik kalau misalnya kita misalnya 24 jam per 7 kita di pelayanan tuh kurang baik, karena kita punya kehidupan kok. Menurut aku ya, mamaku dulu ngajarin gitu, cuman aku dulu suka kayak, apa sih mah, kayaknya kayak gitu nggak penting deh. Tapi ternyata penting. Gimana kita kerja, merawat diri, pelayanan, traveling, terus sama pasangan kita, relasi itu tuh semua harus seimbang menurut aku. Dan aku baru bisa memanage itu semua di 2025. Ya, berarti kamu sudah discernment tentang semua itu. Ya, benar. Ketika kamu discernment, kamu bakal tahu prioritasmu kemana ya. Memang betul. Prioritasmu pertama, prioritas kita sebagai seorang pengikut Kristus ya Tuhan. Iya. Nomor 1. Iya. Ketika kamu masih single ya prioritasmu keluarga nanti berikutnya. Iya. Terus baru ke pekerjaan, baru pasangan kan. Cuman kalau sudah menikah ya nanti bakalan ya Tuhan, pasangan. Nah itu baru nanti selanjutnya. Iya. Prioritas memang nggak boleh kebalik-balik, karena kebalik-balik. Benar. Aku belajar itu ternyata selama ini kan aku nggak sadar kan. Tapi setelah aku kulik-kulik lagi, kok ngomong ini, ya. Ya memang prioritas seperti itu. Bahkan ya. Kalau kamu bilang, prioritasku Tuhan dong nomor 1. Kamu pelayanan, tapi pelayanan kamu nggak ada, sebenarnya pelayananmu tuh bukan untuk Tuhan, tapi untuk melayani dirimu sendiri, itu salah. Iya benar. Itu prioritasnya bukan Tuhan, itu dirimu sendiri. Benar. Itu makanya perlu discernment. Benar. Itu harus belajar sebenarnya. Ya, kita harus belajar. Refleksi diri sih sebenarnya. Dan harus minta ke Tuhan. Harus minta sama Tuhan. Karena benar kok, aku juga minta sama Tuhan dan aku refleksi, aku ngerti sendiri, ternyata tuh errornya di sini. Iya, memang kayak apa ya? Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, balik lagi tadi. Iya, balik lagi. Nggak mengandalkan Tuhan ya kita bakal kocar-kacir. Tapi bukan berarti aku tidak menyuruh pelayanan ya kok. Iya. Pelayanan boleh, tapi ada batasannya menurut Betul, aku. harus ada batasannya dan harus discernment. Benar. Mana yang prioritas? Pasti Tuhan tunjukkan dan kamu jadi tahu. Iya sih, karena selama ini jujur kok aku beneran kok ini aku cerita, ini kayaknya baru di sini. Aku prioritas benar selalu di pelayanan. Mamaku tuh udah wanti-wanti. Itu juga salah, nggak itu bener. Juga salah. Mamaku bilang jika boleh kayak gitu kamu harus tahu gini-gini. Cuman dulu aku nggak dengerin. Sekarang aku ngerti.
Ya, gitulah. Gitu. Seru banget sih kita obrol-obrolannya. Jadi makin deep ya kayaknya. Iya. Kalau kamu sendiri itu nggak sih sering refleksi dengan Bible gitu nggak sih? Biasanya. Untuk sekarang aku sebenarnya lewat Katolik aja sebenarnya. Refleksi ya? Ya. Kalau misalnya itu kadang-kadang sih kalau misalnya akunya lagi nggak mood ya, kan kita namanya manusia nggak mood. Aku nggak biasanya, cuman baca doang, udah gitu aku langsung doa. Tapi kalau aku lagi mood pasti aku refleksi. Tapi aku tuh sekarang lagi pengen rajin doa yang subuh, yang jam 3. Itu soalnya beda banget rasanya. Dulu aku rajin. Aku lagi tak lakuin. Seru banget. Doa tombak. Kok sama. Waktu itu waktu lagi jam Pasang waker. Bener. Tapi lama-lama kok aku pernah loh, Tuhan aku mau bangun jam segini, tapi biasa pakai alarm gak kebangun, bangunin aku ya, dibangunin sama Dibangunin, iya. Dibangunin sama Tuhan, itu real. Itu real. Yeah. Dulu aku sering ngejalanin, cuman namanya kalau udah manusia udah sembuh, kadang lupa. Obatnya nggak diminum. Obatnya iya. Jadi sekarang aku lagi mau menjalankan itu lagi. Ya kalau nggak setiap hari ya mungkin seminggu 3 atau 4 kali lah jalan. Iya. Doa tombak kan. Iya, doa tombak dan jam 3 untuk curhat sama Tuhan kayaknya seru deh. Iya. Ya, aku pun cuman doa tombak doang tidur lagi. Itu salah sih. Maaf. Karena ya memang itu memang apa ya? Kadang ngantuk kan kok. Wah, ngantuk banget. Waker, tapi kita bangun kan sebenarnya kayak kalau udah kebiasa kayak gitu 2 minggu 3 minggu tuh nanti body clocknya udah kebentuk. Jadi kita pasti bangun terus kita doa. Tapi sebenarnya yang tantangannya tuh malesnya loh, setelah doa ya tidur. Padahal sebenarnya kan doa kita refleksi bisa enak kan harusnya. Cuman kayak aku nih akhirnya jadi ya, langsung tidur. Salah. Iya, nggak apa-apa manusia ya. Kita ngomong-ngomong semoga aku juga bisa refleksi, semoga Fiona juga bisa jam 3 bangun. Oke. Amin. Fiona ada itu nggak pesan-pesan mungkin buat teman-teman UMK atau teman-teman muda di sini atau yang mau memulai konten atau yang pengen apa ya buat UMK aja lah. Untuk teman-teman online aku, sebenarnya banyak banget yang pengen memulai sebenarnya kok. Mulai. Pengen banget nih kayak Cipio, gimana caranya mulai dulu aja. Gak usah dengerin omongan orang yang pasti apa ya. Gak usah dengerin omongan orang, mau nanti. Pasti sebenarnya orang pertama yang akan mengkritik itu adalah orang terdekat. Tapi bodo amat, ingat bahwa kita mengartikan itu untuk Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Kalau fokusnya ke Tuhan, pasti semuanya akan menjadi baik. Walaupun ada rintangan-rintangan kecil ya pasti ya. Tapi rintangan-rintangan kecil itu sebenarnya buat kita menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Nggak mungkin enggak soalnya. Masih dewasa. Dan fokusnya ke Tuhan. Fokusnya ke Tuhan, jangan ke diri sendiri. Ya benar. Karena bedanya kreator itu. Iya. Itu susah. Susah. Aku pernah kok tapi di fase yang star syndrome tuh pernah. Gimana rasanya tuh? Sharing dikit. Ketika itu. Masa lu nggak tau gue sih gitu? Sempet gitu. Iya. Di Bandung tapi masa lu nggak tau gue sih? Konten gue yang ini loh. Ada rasa gitu. Terus kalau misalnya dulu. Itu kesombongan memuncak. Bener. Apalagi kalau misalnya lagi menjalin hubungan sama cowok nih ya. Gila ya lu, aku pernah lo ngomong gila ya lo, kayaknya yang di luar sana yang masih mau sama gue banyak. Enggak cuma itu pernah. Itu di tahun 2023 2024. Cuman aku tahu itu salah. Jadi makin lama ya aku mengurangi itu, minta sama Tuhan dan sekarang udah nggak kayak gitu lah. Ya kalau sadar tuh puji Tuhan sih. Iya, dan ternyata yang ngalamin gak cuma aku. Banyak ya, yang konten kreator juga. Yang lain ada beberapa yang ngalamin itu, karena itu namanya manusia, kalau udah sekali dikengok pasti akan ada rasa kayak gitu. Nggak mungkin enggak. Cuman karena balik lagi kita kreator Katolik, kita nggak boleh punya perasaan, bukan nggak boleh sih, kayak kalau perasaan kan nggak bisa ditahan. Nggak bisa, iya, lebih ke menyadari kalau lebih baik itu kayaknya nggak bijak deh kayak gitu deh, kayak gitu. Tapi biasa kalau udah semakin tua lebih bijak sih kok. Iya. Dan jangan lupa kalau udah kayak gitu tuh nanti ke bilik pengakuan dosa maksudnya. Iya dong. Oh iya kalau itu ya, karena memang aku mengaku dosa atas kalau itu. Iya dong. Karena itu dosa kesombongan juga sih. Iya, itu dosa kesombongan, itu nggak boleh sebenarnya. Oke, gitu aja. Seru banget. Mungkin teman-teman kalau yang mau lihat kontennya yang mungkin belum kenal Fiona kan? Iya, nggak apa-apa. Itu bisa follow ke Instagramnya Fiona apa? Patricia Fiona A-nya 3. Patricia Fiona A-nya 3. Ya, di belakangnya 3. Kalau TikToknya namanya sama, tapi kalau langsung name-nya Your Kakak Sunday School. Your-nya UR. Kakak Sunday School. Kakak Sunday School. Iya, Sunday-nya pakai Y ya? Sunday School. Oh iya, oke. Ya, itu nanti di-follow terus lihatlah konten-kontennya.
Betul, sama anak kecil bisa aja. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen-komen di video ini, juga di-share, apalagi kalau kamu kenal dengan Fiona. Thank you, Tuhan Terima memberkati. kasih. Makasih aku ya. Thank you banget. Iya.